ini walaupun semuanya sudah kenal sama Kak Jerom, cuman ada baiknya saya memperkenalkan Kak Siap. Jerom dulu ya, sesuai tugas saya. Jerom Pauline adalah seorang konten kreator dan CEO Mantapu Academy. Dia adalah sosok inspiratif di balik jargon populer dari Mantapu Jiwa. Mantap jiwa, benar. Apa? Kuis matematika nanti. Siapin aja kalian ya. Kalian pikir bebas matematika dari sini? Tidak. Tidak hanya membagikan konten, dia membagikan semangat perubahan lewat vlog harian, edukasi matematika, bahasa, hingga kehidupan. Jerom berhasil menjadikan dirinya sebagai jembatan bagi jutaan anak muda untuk belajar dengan cara yang menyenangkan dan penuh makna. Mantap. Tak hanya aktif di dunia digital, Jerom juga terus menyebarkan pengaruh positifnya lewat seminar, kolaborasi dengan brand-brand ternama, hingga berbagai kegiatan inspiratif lainnya sebagai CEO muda. Ini Kak Jerom sebagai CEO Mantapu Academy ya, Mak? Yes. Oke, sekarang boleh diceritain nggak sih sebenarnya sekarang lagi sibuk apa? Katanya lagi ngajar di Mantapu Academy. Yes. Sebenarnya dari tahun 2017 sampai 2024 itu full time, bukan full time sih. Ya fokusnya lebih ke content creating sih. Tapi di tahun 2024 aku mikir karena YouTube aku udah lumayan selesai. Jadi aku waktu itu kalau teman-teman di sini ada nonton YouTube aku, ada yang nonton? Oh banyak ya. Soalnya anak-anak zaman sekarang tuh lebih taunya bang, Velocity bang gitu. Bukan YouTube-nya gitu. Tapi mungkin kalian ada yang dulu pas COVID nonton YouTube aku. Jadi aku ada grup namanya Waseda Boys. Terus kita tuh itu grup aku pas kuliah. Cuma karena kita harus berpisah dan ya harus berpisah lah intinya. Fokus masing-masing ya. Kita bikin kayak project terakhir, project terbesar kita. Waktu itu keliling dunia. Setelah itu selesai, aku mikir apalagi ya berikutnya. Kalau YouTube lagi kayak aku ngerasa udah gak ada apinya gitu. Udah kayak ya sekarang aku masih nge-YouTube, masih content creating tapi bukan itu lagi yang utamanya gitu. Terus aku mikir aku mau mewujudkan impian aku dari dulu. Aku kan dulu bilang aku mau jadi menteri pendidikan. Betul. Tapi aku ngerasa kalau jadi menteri pendidikan itu banyaklah perjalanannya panjang gitu kan. Aku harus mulai terjun ke dunia pendidikan langsung gitu. Terus aku mikir apa yang aku bisa lakukan, aku bikin bimbel. Aku mulai dari bimbel, matematika, namanya Mantapu Academy. Tapi itu isinya kan itu untuk kelas 12 aja? Enggak, dari SD sampai kelas 12. Awalnya memang maunya kelas SMA aja, tapi ternyata banyak banget yang request dari SD sampai SMA. Kalau nggak salah ada satu murid dari Sang Timur. Oke. Aku lupa siapa, tapi aku nggak tahu Sang Timur sini atau bukan. Sang Timur ada banyak gak sih? SMA aja di sini. Aku lupa siapa muridnya. Ya gitu, ada. Oh, itu Pernah ya? tuh bawa, wow. Hah? Oh SNBT. Oh iya, mantap. Oke. Kalau kemarin aku bikin program online, ngajar di Zoom gitu. Oh berarti langsung, maksudnya nggak cuman Gak apa cuma ya? gak cuma offline. Oh, Tapi justru itulah teman-teman berbisnis itu aku melihat gak semua hal yang kita pikirin itu yang terjadi gitu. Kadang-kadang kita emang harus coba dulu. Kadang-kadang kita mikir misalnya nih teman-teman mau bikin konten, nanti kalau bikin konten dihujat teman-teman, nanti gini nanti gitu. Kita kebanyakan overthinking. Tapi ternyata pas aku lakuin, jadi aku tuh awalnya rencananya offline ya. Aku sewa gedung, aku renov yang bagus, aku bikin kelasnya gede, rapi, kursinya mahal gitu. Tapi ternyata banyak yang mau yang online. karena Kemarin- COVID juga kali ya? Apa? Karena COVID juga, Karena bukan? kebiasa COVID mungkin ya kalian ya. Jadinya kebiasa untuk belajar online. Oh, Terus oke. kemarin aku bikin program SNBT Kak. Karena ada yang SNBT di sini? Atau swasta? Atau luar negeri? Banyak SNBT? Iya, jadi aku bikin program SNBT, kemarin yang ikut ada 8.000 orang. Yes, mantap. Kan sebelum sekarang kita kenal, semua orang kayak udah kenal gitu ya, banyak fans dan segala macam. Sebenarnya sebelum perjalanan menuju, Oh siap Kak, mantap. Hati-hati Kak. Bye-bye. perjalanan menuju Akrab seperti, banget ya gue. Mantap Kak, mantap. perjalanan menuju seperti sekarang ini Siap. seperti apa sih? Karena kan orang-orang mikirnya pasti, ih gampang banget gak sih untuk jadi seperti itu? Waduh. Tapi sebenarnya gimana tuh? Kalau pengalamannya, panggilnya apa ya? Kak Jerom atau gimana? Jerome aja. Jerom, gimana Ya perjalanannya Jerom? sebenarnya kalau bisa cerita, aku mulai di dunia sosial media itu dari tahun 2015 teman-teman. 2015 kayak udah lahir belum ya? Udah ya? Oh. Iya harusnya udah lahir loh.
Oh iya. Karena kalian 2007 ya, 2007, 2008, 2009. Umur kalian berapa sih sekarang? 2007. Adik aku 2007 kelas 12. Oh, oke. Jauh 2008, ya. 2009, iya. Iya, iya. Nah, dari aku kelas 2 SMA aku udah mulai. Tapi mulainya nggak di YouTube, aku mulainya di dulu namanya Line. Ada yang tahu Line? Masih tahu? Line. Tapi dulu Line itu ada timelinenya. Sekarang udah nggak ada. Sekarang cuma buat chat doang kan. Dulu itu ada kayak timelinenya kayak Twitter gitu loh. Dulu. Benar-benar. Nah, Sekarang aku cuma dulu, untuk jadi dulu aku group mulai di order. situ. Oke. Jadi dulu kelas 10, aku tuh anaknya belajar doang, belajar matematika. Karena aku mau ikut olimpiade dulu. Tapi itu belajar, setahun bosen belajar. Akhirnya aku, karena banyak orang yang nanyain ke aku matematika, aku bikin satu akun khusus untuk bahas matematika. Nah dulu pas bikin akun itu, aku kan suka bikin video ngajar gitu-gitu kan. Banyak yang hujat juga dari dulu. Karena belum familiar kan. Dibilang sok pinter lah, dibilang sok asik lah dan sebagainya gitu. Jadi ya hujatan-hujatan itu udah dari dulu sih. Sudah mengalami hujatan Oh dari sudah, SMA? dari SMA. Tapi itulah teman-teman ya, kalian tuh akan dihujat sampai kalian benar-benar berhasil. Itu udah pasti. Oke, itu kan hujatan. Kita pingin apa, kita ngomong, oh aku punya target ini, oh aku mau mencapai ini, aku mau jadi content creator, aku mau punya bisnis gini-gini. Ya teman-teman kalian, orang di sekitar kalian mungkin ada yang mendukung, tapi pasti ada yang kayak, halah realistis saja nggak mungkin, kamu lah nggak mungkin gini, itu udah pasti ada. Gimana caranya Kak menghadapi hujatan-hujatan seperti itu di masih umur yang sangat muda gitu, kelas 2 SMA? Kalau aku mikir, ya selama aku nggak ngelawan hukum, selama nggak berdosa ya nggak apa-apa sih, lakuin aja gitu. Dan aku selalu, mungkin baca biografi orang-orang ya dulu ya. Aku suka banget baca biografi orang-orang kayak Walt Disney teman-teman. Dulu dia mau bikin kartun gitu dihina-hina kan. Tapi sekarang siapa yang nggak tahu Walt Disney? Siapa yang nggak mau ke Disneyland, ya kan? Betul. Kayak gitu sih contohnya. Jadi emang ada quotes yang bilang, ya itu yang tadi aku bilang, semua orang itu bakal gak percaya sama kita sampai kita bisa membuktikan kalau kita berhasil gitu. Semua orang akan menghina impian kita, semua orang akan ada banyak orang yang mengkerdilkan impian atau apa yang kita mau sampai kita benar-benar berhasil mewujudkannya gitu. Sekarang aku inget banget orang-orang yang dulu bilang, alah Jer gak usah lah cringe gini-gini. Sekarang kayak, Jer ada kerjaan gak gitu. Banyak yang kayak gitu. Tapi dalam hatiku aku inget banget ini orang dulu kayak gimana gitu. Jadi ya. Tapi begitu maksudnya kan biasanya anak muda kalau misalnya dikatain kayak gitu ya, misalnya diejek gitu, udahlah nyerah aja, biasanya nyerah. Tapi apa yang membuat Jerome Pauline akhirnya memilih untuk enggak terabas terus gitu? Oke. Aku mau cerita mungkin dulu pas aku SMA di kelas 10 yang tadi aku bilang aku belajar banget. Jadi aku kan punya impian, mungkin teman-teman yang udah ngikutin aku dari dulu tahu cerita aku mau ke luar negeri dulu. Dari SD, aku udah punya impian mau kuliah di luar negeri dari SD. Dan aku tahu keadaan keluargaku gak bisa membiayai aku untuk kuliah di luar negeri kalau gak pakai beasiswa. Jadi aku udah punya impian, aku udah punya target, aku harus dapat beasiswa full kalau mau ke luar negeri. Nah impian itu aku pegang dan aku kejar banget Kak. Ya, di kelas 10 aku mau ikut olimpiade. Jadi dulu aku SMP aku bukan anak lomba, aku matematikanya pas-pasan dulu pas SMP. Masa beneran? Buktinya apa? Karena di kelas 10 waktu aku, nggak gini, kalau di sekolah doang aku ngerasa bisa lah matematika gitu. Tapi pas aku kelas 10 aku ikut lomba, pertama kali ikut lomba dalam hidup aku, wih kan awalnya pede-pede aja kan ngerasa bisa matematika di sekolah. Pas ikut lomba, wah susah banget soalnya gitu. Gak familiar gitu kan, ternyata beda banget level di sekolah sama level di lomba waktu itu gitu. Terus aku tertampar realita, terus aku baru ikut lomba itu baru sadar banyak banget orang-orang jago di luar sana. Akhirnya aku memutuskan untuk bukan mengabadikan ya, mendedikasikan waktuku untuk belajar. Jadi di kelas 10 itu teman-teman, karena aku mau dapat beasiswa, aku ngerasa aku harus menang lomba. Supaya, ya kan kalau punya sertifikat bisa cerita kan, bisa di submit sertifikatnya, bisa lebih besar peluangnya untuk dapat beasiswa. Akhirnya aku beli 8 buku matematika di kelas 10. Aku belajar setiap hari. Pas lagi jam kos, ada gak jam kos di Sang Timur? Gak ada, gurunya pasti masuk. Kasian. Tapi bagus lah, itu sekolah bagus ya kan. Aku dulu ada jam kos, terus
Pas lagi istirahat aku belajar Kak, jam kos belajar, yang lainnya main. Pas lagi istirahat makan siang, aku belajar lagi ke perpustakaan. Pokoknya aku hampir gak ada kehidupan sosial gitu. Demi ngejar olimpiade itu gitu kan. Dikata-katain teman gak? Dikata-katain. Wah ambis, wah gak seru, gak asik. Gak bergaul gitu kan. Tapi apa ya? Apa yang bisa bikin aku terus maju? Karena impianku itu loh. Karena aku tahu kalau misalnya aku gak belajar kayak gini, aku gak akan mencapai itu. Ya, kalau misalnya aku berhenti belajar untuk menyenangkan orang lain, ya aku artinya mengorbankan diriku sendiri. Dan itu teman-teman. Jadi kalian harus punya target yang jelas dan kalian harus benar-benar firm. Kenapa kalian mau mencapai itu? Karena aku benar-benar ngerasa kalau aku gak belajar, aku gak dapat beasiswa, aku gak mungkin bisa mewujudkan impian aku untuk kuliah ke luar negeri itu. Telat nggak kalau dilakukan oleh anak kelas 12? Enggak ada kata telat lah. Oke. Mungkin kalian gak bisa mewujudkan impian kalian yang mungkin mau ke luar negeri, dapat beasiswa, itu mungkin telat. Tapi kan masih banyak banget impian-impian lain gitu. Dulu teman aku kelas 12, sampai sekarang masih berteman, dia dulu pas SMA itu pingin lomba, tapi dia tuh kayak males. Dia kan pingin lomba, pingin berprestasi, tapi dia males. Sampai teman-temannya itu kayak, udahlah nih orang males, kayak ranking bawah-bawah gitu Kak. Tapi pas dia masuk kuliah, dia berubah. Akhirnya dia SNBT, dia masuk UI. Di UI, dia wah berprestasi banget, jadi mapres. Terus dia bikin apa namanya, bikin circle sendiri, namanya Share UI. Terus dia lulus, fresh grade, dia kerja di Singapura, jadi konsultan. Gaji 3 digit. Jadi kayak bisa berubah. Kita tuh bisa berubah gitu dan gak ada kata telat sih. Berarti kalau mau mulai sekarang masih bisa Oh gitu ya? sangat lah, masih muda banget ya. Masih muda-muda ya, 2007. Dan aku mikirnya ya pasti lebih baik telat daripada gak sama sekali gitu. Oke. Lebih baik mencoba meskipun gagal ya, daripada gak mencoba sama sekali. Karena rasa penasaran atau rasa penyesalan itu akan jauh lebih besar daripada rasa gagal. Aku teman-teman, aku di kelas 12, di kelas 10 waktu itu, aku ikut lomba, 30 lomba aku ikutin. Ada matematika, ada yang kedokteran, aku ikut aja semuanya. Walaupun gak menang semuanya? Wah, ya semuanya gak menang. Nol, aku menang lomba itu nol. Gak menang sama sekali. Tapi apa, ini aku selalu sharing ke teman-teman. Kenapa aku terus ikut lomba? Kenapa aku gagal dan aku bisa bangkit lagi? Karena setiap kali aku gagal, aku selalu analisis, aku selalu introspeksi diri, aku selalu menganalisa kenapa aku gagal. Itu penting teman-teman. Kalau kalian ikut lomba atau kalian mencoba sesuatu, terus kalian gagal, tapi kalian menyalahkan pihak lain, itu kita gak akan berkembang. Mungkin kita akan merasa enak. Kalian ujian, oh ini soalnya terlalu susah ini, gak diajarin sama guru. Oh rasanya enak, nyalahin orang lain. Nyalahin pihak luar tuh enak banget. Tapi kalian gak akan berkembang. Ya udah, stop di situ. Aku pas lomba gagal kan, aku belajar, oh ternyata aku masih belum bisa trigonometri misalnya. Di perlombaan berikutnya, untuk perlombaan berikutnya aku belajar trigonometri lebih keras. Lomba lagi, kalah lagi. Aku cek, kenapa nih aku kalah? Oh ternyata aku masih belum bisa integral misalnya. Aku belum lancar, aku lancarin lagi. Gitu terus di setiap perlombaan. Akhirnya aku muncul mindset di setiap lomba itu aku baru. Dan aku lebih baik daripada Jerome yang sebelumnya. Aku udah lebih siap nih. Gitu. Sampai akhirnya di kelas 11 semester 2 itu pertama kali aku menang lomba. Menang dalam kasus ini adalah dapat piala dan dapat uang. Jadi biasanya lomba itu ada penyisihan, semifinal gitu kan. Nah, Ini finalnya gitu ya? final, udah masuk final itu pasti dapat piala dan dapat uang. Itu pertama kali aku menang. Dan akhirnya di kelas 12, Jerome Pauline itu udah jago banget Kak. Aku udah kayak rasanya master banget. Aku udah gak perlu belajar, tapi aku udah nguasain semuanya. Oke. Jadi aku tinggal ikut lomba. Dan dulu di sekolahku, itu setiap hari Senin itu ada upacara. Kalau upacara biasanya diumumin siapa yang menang-menang lomba di minggu itu. Aku hampir tiap minggu. Udah panen, udah panen. Oke. Iya kan? Tapi kan kalau gagal itu kan sakit banget ya? Udah sakit pasti. Pasti sakit. Gimana cara mengatasinya akhirnya? Ngedown pasti kan. Tapi ya ingetin lagi gitu. Kalau aku selalu mikir gini. Oke, kalau aku gagal sekarang, aku berhenti. Selamanya aku gak akan menang. Ya kan? Ya kamu, ya terserah kamu. Kamu mau selamanya gak akan menang atau ya udah gitu. Kalau aku sih karena ada goal besar, target besar yang ingin aku capai, dapat beasiswa itu yang nge-push aku terus. Oke. Oke, kalau aku berhenti sekarang, aku gak bakal dapat sertifikat nih.
Kalau aku nggak dapat sertifikat, aku nggak bisa dapat beasiswa. Tapi aku mau banget dapat beasiswa. Mau nggak mau ya aku harus maju lagi. Gitu. Aku push lagi diri aku, gitu. Akhirnya kan dapat tuh beasiswa ke luar negeri, Yes. dapat beasiswa full. Kan sudah tercapai mimpinya. Apakah Yes. setelah itu membuat mimpi-mimpi baru? Pasti itu harus. Oke. Hidupku full of dreams, full of target. Dan itu yang bikin kita terus maju, Kak. Kalau kita nggak punya target yang ingin dicapai, kita bahkan nggak punya alasan untuk kita melakukan apapun di dunia ini. Contoh, kenapa aku bisa belajar olimpiade sekelas itu? Karena aku mau dapat beasiswa. Kalau aku nggak punya target dapat beasiswa, mungkin aku SMA ya ngikut arus aja. Main-main aja gitu. Aku nggak bisa mengarahkan diri aku untuk ke satu target gitu. Target itu ibarat kita lagi main dart, tahu dart ya? Tahu. Atau archery lah, archery apa panah gitu kan. Tapi nggak ada targetnya Kak. Kita mau kemana? Mau lempar kemana ini gitu. Mungkin kalian bisa berusaha lempar-lempar, tapi kan kalau nggak ada targetnya kita nggak tahu lempar kemana. Oke. Tapi target itu yang bikin kita bisa fokus ke sana. Mungkin di lemparan pertama, di lemparan kedua mungkin masih melenceng-melenceng. Tapi kita udah mengarah ke sana. Itu yang penting. Oke, siap. Yes. Mungkin kalau dari aku kayak kalau nanya kurang ini kali ya. Mungkin Waduh, aku berapi-api banget ya. Dari audiens mungkin ada yang mau bertanya. Jangan lupa nanti yang pertanyaannya paling bagus bakalan dapat hadiah dari Kak Jerom. Ini kan cuma setengah jam doang ya? Nggak tahu, ini Waktunya waktunya segini. pendek banget. Pendek banget. Ini masih awal-awal. Nanti tolong diingat ya. Siapa aja yang menurut Kak Jerom paling bagus pertanyaannya untuk boleh. dipilih. Ada yang mau tanya? Oke. Ini tadi aku pertama aku lihat. Iya, Ya silakan. cewek kacamata baju hijau. Nah, Baju hijau semua. Halo Kak Jerom. halo, Aku Tasya, Tasya. kelas 12. Aku mau nanya, selama kakak dari sekolah sampai sekarang, pernah nggak sih kayak ngalamin kayak putus asa atau kayak mental blockage gitu? Dan gimana cara kakak atasin kalau pernah? Oke. Mau langsung dijawab atau kita kumpulkan pertanyaannya? Dikumpulin boleh sih? Oh ya ada. Pertanyaan, Kak silakan pilih. Yang mana lagi? Cowok. Yang mana? Itu, yang tuh, baju nah. hijau pakai kacamata. Kenapa yang aku pilih kacamata semua ya? Oh ya, boleh bro. Halo Kak Jerom, Halo, aku Giovanni dari kelas 11. Giovanni. Giovanni. Mantap. Jadi aku ini kan pemula matematika nih, Oke. tidak seperti Kak Jerom nih. Jadi pertanyaanku itu tutorial menjadi sepuh matematika di umur 17 tahun. Gitu Kak Oke. Jerom. Oke, siap. Sepuh. Makasih Kak Jerom. Siap. Ada mau lagi? Ada. Boleh nih depan. Baju biru. Jaket biru. Ini jaket biru sama yang depannya sama sekolahnya? Beda. Yang depan apa? Tarsisius. Oke. Yap. Oke Kak, sebelumnya kenalin nama aku Regina Marabel dari SMA Al Kamal. Oke. Aku kelas 11. Jadi aku itu punya mimpi yang sama kayak kakak Kak. Aku pengen kayak ke luar negeri gitu, aku pengen lihat dunia di luar Indonesia. Tapi jujur sampai aku kelas 11 ini aku masih belum yang kayak ada ambisi buat kayak, kalau aku lihat teman-teman lain tuh kayak dia tuh ambisinya lebih kayak yang ayo aku mau ranking 1, mau ini tiap hari belajar. Kalau aku nggak ada, jadi jujur aku walaupun ada motivasi nih, misalkan aku lihat di TikTok apa ada motivasi gitu, aku bener-bener nggak terpengaruh gitu. Bahkan aku kadang ngerjain tugas di sekolah, jadi kayak misalnya udah jadwalnya udah besok, aku ngerjain sebelumnya di hari itu juga. Jadi kira-kira gimana ya biar aku tuh bisa dorong diri gitu. Aku soalnya kayak ngerasa udah agak telat sih di kelas segini kan. Gitu sih Kak. Mungkin Oke. kita Makasih. kumpulkan 3 dulu kali ya. Mungkin Boleh, habis 3 dulu kita ya. jawab. Tadi pertanyaan pertama, Thank you. pernah nggak dari sekolah sampai sekarang merasakan putus asa dan bagaimana cara mengatasinya? Putus asa sering. Dulu aku sekolah, ya itu yang aku pas ikut lomba, 30 kali ikut lomba itu ya ikut kalah. Selalu ada pikiran mau nyerah, udah aku emang gak bisa gitu kan. Udah emang bukan bakatnya gitu kan. Selalu kayak gitu sih. Pasti ada mental block, ada pikiran-pikiran negatif, apalagi dari orang lain, udahlah gak usah pasti gak bisa gitu-gitu kan. Tapi ujung-ujungnya aku ngerasa itu tadi pertama target itu ya, target itu yang bikin kamu terus maju gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu gak punya target itu kamu harus bikin yang nomor satu. Dan alasannya harus jelas kenapa kamu mau banget sama target itu. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu pikir kalau kamu berusaha, kamu udah lebih baik daripada versi diri kamu yang sebelumnya. Ya, ketika kita gagal mau putus asa, kita kan belajar lagi nih, kan belajar lagi. Dengan kita belajar lagi, kita tuh udah gak sama, kita tuh udah lebih siap, lebih bagus gitu daripada yang sebelumnya. Jadi coba lagi. Gagal itu boleh berkali-kali, tapi make sure gagalnya itu bukan karena hal yang sama. Kalau kamu gagalnya karena hal yang sama, artinya kamu belum belajar dari kesalahan kamu. Tapi gagal tuh mungkin ada kuotanya kan, orang bilang ada kuota gagal dan sebagainya. Memang benar, tapi kuota gagal itu jangan sampai kuotanya itu sama gitu. Istilahnya gagal tuh mungkin ada 10 kali ya, tapi 10 kali ini harus beda-beda. Kalau kamu ibarat ada 11 pintu gitu Kak. Aku suka ngomong gini, ada 11 pintu. Kamu coba masuk pintu yang pertama, terus gagal. Nah kamu belajar, oh ternyata masuk pintu yang pertama ini salah. Di percobaan berikutnya, jangan masuk ke pintu yang pertama lagi, karena kamu tahu itu pasti salah. Kamu masuk pintu yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Setiap kali kamu coba, setiap kali ada kesempatannya, coba lagi ke pintu yang berbeda. Akhirnya kamu menemukan pintu yang benar eventually. Ya kan? Kalau kamu masuk pintu yang pertama, masuk lagi pintu yang pertama. Kamu udah tahu itu salah, udah tahu gak bisa. Coba lagi. Ya ujung-ujungnya kayak jatuh di lubang yang sama gitu. Gitu sih. Jadi selalu ingetin ke diri kamu sendiri. Kalau ketika kamu berusaha, ketika kamu belajar dari kesalahan, kamu udah tahu kenapa kamu gagal. Kamu belajar memperbaiki itu, maka di percobaan berikutnya harusnya kamu lebih baik gitu. Siap. Itu sih dari aku. Puas sama jawabannya? Tadi yang mana yang nanya? Ini aman. Oh ya ada. Oke, yang Untuk kedua, pertanyaan kedua. bagaimana jago matematika ya, jadi sepuh gitu. Belajar bro, gak ada jawaban lain. Aku dulu ngerjain setiap hari 100 soal. 100 soal setiap hari, 8 buku itu aku selesain di kelas 10. Karena aku bertekad, aku mau nyelesain semua materi SMA sampai kuliah dasar ya, kalkulus gitu di kelas 10. Kenapa? Karena aku gak ada waktu lagi untuk, kalau aku nyelesainnya di kelas 12, aku gak bisa lomba lagi dong. Sedangkan kalau aku mau lomba, mau juara lomba, aku harus selesain semua materi SMA, harus ngebut gitu. Makanya sebenarnya pas aku bikin bimbel Mantabo Academy, program awal aku adalah program akselerasi matematika. Jadi dalam 5 bulan nyelesain semua dari kelas 10 sampai kelas 12. Itu program yang aku bikin karena terinspirasi sama perjuanganku sendiri gitu. Jadi bro, menurut aku ya matematika itu kuncinya latihan aja sih. Misalnya kayak contohnya soal eksponen, logaritma, ya kan? Kalau kamu banyak latihan soal, ya ribuan soal kamu kerjain, soal itu gak mungkin ada tipe yang baru sih menurut aku. Aku kan sudah menamatkan matematika SMA ya rasanya. Jadi kayak SNBT kemarin, aku lihat soal itu bahkan kamu sudah tahu mau diapain. Dan aku bilang ke murid-murid aku, kamu banyakin latihan soal sampai kamu tuh tahu pasti soal, oh ini diginiin gitu. Tinggal kamu ngitung sisanya. Ngitungnya mungkin beda kan, angkanya beda, ngitungnya beda. Tapi the moment kamu lihat soal, itu kamu udah tahu mau diapain. Dan itu butuh latihan yang banyak gitu. Berarti semua bisa jago matematika dong? Oh semua Pak, pasti bisa. Aku percaya itu sih. Oke. Ada teori namanya 10.000 jam teman-teman. Ada bukunya namanya Outliers oleh Malcolm Gladwell. Dia bilang semua orang di dunia ini punya kesamaan. Ya, mereka yang jago di bidang tertentu sudah pasti mereka sudah spend lebih dari 10.000 jam untuk jago di bidang tertentu. Kalian lihat pemain NBA, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, semua orang jago-jago di dunia ini, apapun bidangnya, mau piano, mau berenang, mau apapun itu, mereka artinya sudah spend lebih dari 10.000 jam. Kalau kamu bisa investasikan waktu kamu 10.000 jam untuk belajar sesuatu terus menerus, pasti jadi jago. Tapi masalahnya, bisa gak kita lewatin 10.000 jam itu? Kadang-kadang kita males, kadang-kadang kita gak suka sama sesuatunya. Nah itu PR-nya gitu. Nah itu kayak menjawab nomor 3 juga langsung aja lah. Nomor 3. Itu Apa tadi, ya tadi ya? dia pengen keluar negeri tapi Oke. gak punya ambisi. Caranya gimana tuh? Kamu pernah gagal gak? Kamu pernah merasakan kegagalan gak? Pernah? Belum pernah? Nah itu yang susah. Susahnya kenapa? Karena nanti di kelas 12 ya, misalnya kamu akan, misalnya nih kamu terus menerus kayak gitu, di kelas 12 kamu baru kena dar gitu.
semua teman-temanmu keluar negeri, sukses, kamunya ketinggalan. Di situ kamu akan rasa down banget dan disitulah kamu mungkin akan muncul arc baru dalam hidupmu. Arc baru, new arc gitu kayak, oke, sekarang aku udah ketinggalan, aku bakal ngejar. Nah aku udah ngerasain itu dari SD. Dulu aku SD, karena aku punya kakak, aku bilang, bang aku bakal ngalahin nilai UN-mu. Gitu, UN. Dulu ada UN namanya, kayak tahu UN gak ya? Tahu, masih ada UN gak sih? Ada UN pokoknya ya. Kayak ujian sekolah gitu kan. Aku bilang aku bakal ngalahin bang. Tapi pas SD, aku ketagihan main game namanya Point Blank. Tembak-tembakan. Wah, kan quick change gitu kan. Kayak ya, pokoknya kalau zaman sekarang apa ya, PUBG atau apa gitu kan. Sampai otakku ngeblank. Akhirnya pas UN, aku kalah dari kakakku. Kalah nilainya, terus kakakku kayak, iya katanya mau ngalahin aku bla 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 gitu kan. Itu perasaan gagal, perasaan yang kayak ngedown itu yang bikin aku jadi, oke aku gak mau ngulangin lagi kesalahan yang sama. Di SMP teman-teman, aku mau UN lagi kan, dulu masih ada UN nih aku SMP. Aku bilang, sekali lagi aku bilang aku bakal kalahin nilainya kakakku. Waktu itu kakakku nilainya 37. 37 itu dari 4 pelajaran, nilainya 37 itu artinya 37 dari 40. Berarti hampir bagus dong 37. Oh bagus, rata-rata 9 kan udaan Iya, itu. betul. Aku bilang aku bakal kalahin. Tapi pas di SMP ada zaman-zamannya BlackBerry teman-teman. Tahu gak ya BlackBerry? Tahu. Kok bisa tahu sih? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Pas SD. Masih main? Pakai. Pas SD. Pas bayi? OS. SD. Oh iya. Sorry ya, aku itu kayak gak ada bayangan gitu. 27 oh iya. BlackBerry itu seru banget teman-teman. Dulu ya, update status, ngeliatin status teman. Terus kayak kalau statusnya si A sama si B ini mirip-mirip, wah ada sesuatu nih gitu. Statusnya. Kayak misalnya kalau zaman sekarang kan bio Instagram ya. Yang ini kayak gembok gitu. Misalnya ada emoji gembok, yang satu emoji kunci. Wede. Atau enggak ada huruf-huruf gitu. Yang satunya misalnya namanya A sama B. Yang ini B. Ini A, wes bionya. Kayak gitu. Seru banget. Tapi aku keinget lagi. Kalau aku terusin ini, aku gak belajar. Aku bakal ngulangin kesalahan yang sama dan rasanya gak enak banget. Gagal itu gak enak banget. Menyesal, gagal itu gak enak banget rasanya. Akhirnya sebulan sebelum UN, aku kasih HP ku ke mamaku. Mah simpenin jangan sampai aku ambil. Ya tolong disimpen supaya aku gak ngambil. Ya aku tahu itu hambatannya, aku tahu kalau aku lanjutin, aku bakal ngulangin kesalahan yang sama. Karena ada perasaan pernah gagal itu dan itu gak enak banget, penyesalan itu. Akhirnya aku kasih ke mamaku, aku belajar, fokus belajar selama sebulan. No distraction, gak ada HP. Akhirnya aku UN dan aku masuk top 10 Jawa Timur waktu itu. Wes. Nilaiku, kakakku kan 37, aku 38,8. Woi. Jadi dulu ada bahasa Indonesia aku 94. Bahasa Inggris 94, terus ada matematika 100, IPA 100. Wes. Gitu Oke. ceritanya. Jadi kalau aku sekarang, ketika aku lagi males-malesan, ketika aku lagi gak ada motivasi gitu ya. Karena gini, motivasi itu, kamu kan bilang kamu liat TikTok gitu kan. Emang motivasi dari luar itu gak akan segede itu. Motivasi paling besar itu dari dalam, internal. Aku sih biasanya kayak gini ya kalau aku pribadi ya. Aku bakal mikirin, kayak memproyeksikan masa depan gitu. Memproyeksikan masa depan, kalau aku seperti ini terus, kamu bakal bersyukur gak gitu. Dirimu di masa depan tuh bakal berterima kasih gak? Atau malah menyesal gitu. Aduh andai aja dulu aku kayak gini. Gitu. Kayak perasaan seperti itu. Kayak kalau kamu bisa proyeksi masa depan. Kayak anggap, atau misalnya kamu, ya aku kan di SD ada penyesalan itu kan. Yang bisa bikin aku inget banget rasanya gagal dan menyesal. Akhirnya aku bisa gak mau mengulangi kesalahan itu. Aku bisa, ya ada arc baru dalam hidup aku itu kan. Jadi aku jadi semangat banget. Karena aku tahu kalau aku terganggu atau gak fokus, aku bakal mengulangi kesalahan yang sama. Nah itu, perasaan itu yang harus kamu ada gitu. Jadi coba proyeksiin masa depan, ada diri kamu di masa depan. Nih diri kamu di masa depan ini bakal bersyukur gak nih gitu. Atau enggak, diri kamu yang sekarang kamu coba inget-inget di masa lalu. Ada kan nih penyesalan kamu gitu. Aduh andai ya dulu aku SMP belajarnya lebih giat. Aku bisa masuk sekolah ini, aku bisa dapat ini, dapat itu. Gitu. Dan teman-teman satu quote lagi. Hari ini, detik ini, itu adalah momen paling cepat dan paling mudah dirimu yang kamu bisa punya.
ya 5 menit dari sini kan udah nggak bisa lagi gitu. Ya, jadi 5 menit dari sini tuh kamu udah kehilangan diri kamu yang paling muda ini gitu. Jadi secepatnya kamu sadar untuk berbenah, untuk mulai investasi di diri kamu sendiri, mulai berjuang, ya lebih cepat juga kamu, lebih mudah juga kamu udah mulai gitu. Dan aku percaya semakin cepat kamu mulai untuk merencanakan sesuatu atau membangun sesuatu, makin siap juga gitu. Makin siap juga. Jadi ketika kamu ngerasa telat, kelas 11, ya kamu masih kelas 11 kan? Ya kamu akan lebih telat lagi kalau kamu mulainya kelas 12. Ya kan? Kamu bakal lebih telat lagi kalau mulainya besok. Kalau kamu mulai hari ini, ya udah itu momen paling cepat yang bisa kamu mulai. Jadi nggak usah merasa telat sih. Siap, berarti artinya mulai dari sekarang ya? Oh sangat boleh. Oke. Sangat mantap kalau dari sekarang. Siap. Ini sebenarnya masih banyak pasti yang mau tanya, cuman sayangnya waktunya udah habis. Jadi saya mungkin simpulkan Perasaan baru aja. bentar ya. Mungkin saya simpulkan aja ya dari ini. Jadi untuk mencapai mimpi kalian tuh buat target buat diri sendiri. Itu penting banget. Jangan pernah merasa takut untuk gagal. Yes. Gagal nggak apa-apa. Yang penting jangan masuk ke kegagalan yang sama. Benar. Dan lebih baik gagal daripada menyesal. Yes. Iya kan? Satu cerita lagi teman-teman ya, satu cerita lagi. Mungkin kalian lihat aku yang sekarang beda banget sama aku yang dulu. Dari segi fisiknya. Aku tahun lalu kalau kalian lihat, wah gemuk banget. Ya mungkin kalian lihat kayak gemuk banget. Terus kemarin aku event-event gitu kan, Jerome kurusan sekarang ya gitu kan. Aku udah turun 12 kilo teman-teman. Nanti aku tanggal 2 Mei, aku ulang tahun, aku mau ngepost body transformation aku. Wes. Oh, tunggu ya. Nah ini aku cerita, penting ini. Karena aku selama 5 tahun, aku ngomong di YouTube aku mau kurus. Aku mau diet, gagal terus. Malahan aku naik beratnya. Sampai teman-teman aku bilang kayak, udahlah Jer, gak usah ngomong diet, aku udah bosen dengernya gitu. Tapi selama ini aku merasa gini, aku kalau belajar bisa, kalau kerja nge-YouTube bisa berhasil gitu, bisa konsisten. Kenapa aku kalau diet gak bisa konsisten ya? Kenapa aku diet 1 minggu, habis itu makan lagi gitu kan? Aku akhirnya menemukan jawabannya teman-teman. Itu karena aku gak punya tujuan yang jelas. Gak ada keadaan yang mengikat aku seperti kalau aku gak dapat beasiswa. Aku ngerasa aku pede-pede aja dan orang-orang masih nonton aku kok gitu. Jadi aku bisa berkompromi dengan impianku sendiri. Aku bilang aku mau diet tapi gak ada kondisi yang mengikat aku, gak ada tujuan yang jelas. Aku sampai pernah mikir, apa nih yang bisa bikin aku berhasil diet? Aku sampai mikir kayak gini, contohnya misalnya nih, idolku misalnya jadi Blackpink gitu ya. Jadi Blackpink ngomong, Jer kalau kamu diet, berhasil diet, kamu bisa pacaran sama aku, misalnya kayak gitu. Itu bakal bikin aku semangat, ya kan? Tapi kan itu kan sesuatu yang gak mungkin terjadi. Akhirnya apa? Tahun lalu pas aku ulang tahun, kalau kalian mau cek 2 Mei 2024 aku ngepost. Aku mau diet. Jadi goalsku di tahun ini aku diet. Dan aku ngepost itu publicly. Supaya orang-orang ini bisa mantau. Itu yang pertama. Tapi itu masih belum kuat buat aku. Karena yaudah orang-orang juga mungkin lupa. Yang kedua akhirnya aku bikin target yang jelas teman-teman. Target yang jelas ini, kalau aku gak bisa bikin sendiri, aku bikin yang works untuk aku. Akhirnya aku jual program diet aku ke beberapa brand, ke beberapa sponsor, cari sponsor lah istilahnya. Akhirnya aku dapat 1 sponsor untuk program diet aku. Adalah makanan sehat gitu kan. Dan akhirnya bikin kontrak. Kalau misalnya aku gagal tahun depan, tahun 2025. Tahun depan, Tahun lalu kan, tahun lalu bikin kontrak. Siap. 2025, aku 2 Mei aku gagal, aku bakal bayar denda. Tapi kalau berhasil, ya aku campaign jalan. Campaign artinya dapat uang, ya kan? Brand deals jalan. Nah itu ternyata tuh works buat aku. Itu ngikat aku. Akhirnya aku semangat. Yang dulunya aku setiap kali stres dikit makan, aku bisa tahan. Dulunya aku malas banget olahraga. Sekarang aku rajin olahraga gitu. Akhirnya aku udah turun 12 kilo dari tahun lalu. Dan itu berhasil teman-teman ya. Jadi ketika kalian punya tujuan yang jelas, punya keadaan yang mengikat kalian, disitulah kalian motivasi itu muncul dengan sendirinya. Dari rasa takut itu loh, takut gagal. Ya yang ada aku bilang, SD itu. Aku takut gagal, jadi aku punya target yang jelas supaya gak gagal lagi gitu. Oke. Dan itulah yang mengikat kita. Kalau enggak teman-teman, kalau kalian gak punya target, misalnya nih, ada yang mau beasiswa,
Ada yang mau dapat beasiswa atau SNBT gitu, SNBP misalnya. Jalur undangan, itu kan butuh nilai yang bagus kan. Artinya kalian udah mikir dong, mau gak mau nilaiku harus bagus. Aku belajar keras supaya nilaiku bagus, supaya dapat SNBP. Tapi kalau nggak ada target SNBP, mungkin kalian santai banget belajarnya. Ya ngapain dapat nilai bagus juga nggak dipakai buat apa-apa kok nilainya. Kayak gitu. Jadi target teman-teman, set target yang jelas dan harus tahu kenapa kamu mau itu. Siap. Tepuk tangan dulu buat Kak Jerome Pauline. Siap. Ini sudah habis ya waktu kita, saya kembalikan ke